Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ustadz bisa berjumpa dengan kalian di kelas 5 dalam pembelajaran matematika. Ustadz ucapkan selamat kepada kakak-kakak yang sudah naik ke kelas 5 dari kelas 4. Semoga di kelas 5 kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi ya. Sebelumnya kita ucap basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita simak dulu intronya. Baik kakak, sebagaimana yang kalian lihat di awal tadi bahwa kita hari ini akan belajar tentang pecahan. Sebelumnya Ustadz ingin mengenalkan kalian dengan tokoh muslim yang berperan dalam bidang pecahan ini ya. Namanya adalah Al-Qalasadi. Beliau merupakan pencipta notasi pecahan modern. Ibnu Al-Qalasadi bernama lengkap Abu Al-Hasan Ibnu Al-Qalasadi. Ia ilmuwan muslim yang namanya tersohor sebagai matematikawan. Ia lahir pada tahun 1412 di Bastah, Andalusia, sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari Spanyol. Hidupnya dilalui saat peperangan berkecamuk, tapi ia tidak pernah berhenti untuk belajar dan menimba ilmu. Dan buah ketekunan Qalasadi, dunia matematika kini mengenal simbol-simbol ilmu hitung modern yang masih dipakai sampai sekarang. Ia berkontribusi menciptakan simbol aljabar menggunakan huruf Arab pendek berupa penambahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian. Nah, Ustadz ingin kalian meneladani Al-Qalasadi ini ya, walaupun di saat perang, di saat susah gitu ya, dia tetap menghasilkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalian harus tetap bermanfaat bagaimanapun keadaan yang sedang kalian jalani. Baik kakak-kakak, kita mulai materinya ya. Hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan. Mari kita lihat ilustrasinya. Dua orang anak ya, namanya Edo dan Benny. Edo membawa buah melon 1/4 bagian. Benny membawa melon setengah bagian. Kalau begitu, yang mana Edo, yang mana Benny nih? Ya, gampang ya. Yang berarti yang membawa 1/4 itu Edo. Berarti satu melon dibagi 4. Pasti kecil. Wah, yang ini nih. Kalau Benny membawa 1/2 atau setengah melon. Jadi satu melon dibagi 2. Yang ini yang besar ya. Berarti Edo yang ini, Benny yang ini. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Ya, bisa nggak nih? Baik kakak, untuk lebih mendalami lagi bagaimana cara menjumlahkan dua buah pecahan ini, coba kita ilustrasikan pada selembar kertas. Misalnya Ustadz mempunyai dua lembar kertas ya. Yang kertas pertama Ustadz bagi 2. Berarti kalau dibagi 2, jadi pecahan berapa nih? Sedangkan yang kedua Ustadz bagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti masing-masing ini kan berarti pecahan 1/2 atau setengah ya. 1/2, ini 1/2. Sedangkan masing-masing ini adalah satu bagian dari 4. Berarti 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tadi berarti Benny punya setengah, Edo punya 1/4. Berarti nanti yang dijumlahkan adalah satu bagian ini dengan satu bagian ini. Sedangkan kalau kita perhatikan kakak-kakak, pecahan 1/2 ini jika dibagi 2, maka akan terdapat dua buah pecahan 1/4. Ini besarnya sama ya dengan pecahan 1/4. Maka pecahan 1/2 ini sama dengan dua buah pecahan 1/4. Atau kalau dijumlahkan berarti 1/4 ditambah 1/4 berarti berapa? Iya, 2/4. Kemudian ditambah pecahan 1/4. Maka hasilnya 2/4 ditambah 1/4. Kalau begini kan lebih mudah. Tadi kalau yang pecahan 1/2 dengan 1/4 tidak bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6, berarti 2/6. Wah, itu tidak tepat. Karena kalau penyebutnya berbeda, kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Penyebutnya harus sama. Nah, setelah sama seperti ini, ya 4 dengan 4 kan sama. Nah, berarti kita bisa menjumlahkan pembilangnya.
2 dengan 1. 2 tambah 1, 3. Pernya tetap 4 ya. Jadi 3 per 4. Jadi 2 per 4 atau 1 per 2 ini ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4. Ya, jadi kalau selembar kertas tadi kita bagi 4 kan kayak ini ya Kak ya. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi yang di arsir ini semua ini adalah pecahan 3 per 4. Terbukti ya. Nah kakak-kakak, jadi kita tidak bisa menjumlahkan pecahan jika penyebutnya tidak sama. Penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Kalau tidak sama bagaimana? Berarti harus diubah ya. Pecahannya menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Pecahan senilai ini kalian pernah pelajari di kelas 4 ya Kak ya. Misalnya 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4, bisa sama dengan 3 per 6, bisa sama dengan 4 per 8, ya gitu ya, dikalikan berapa. Kalau di atasnya dikali 2, di bawahnya dikali 2. Kalau atasnya dikali 3, di bawahnya dikali 3, gitu ya. Yang harus sama hasilnya, penyebutnya dengan pecahan yang akan dijumlahkan atau sebaliknya, misalnya yang di sini yang kecil, yang sini besar, pokoknya harus sama. Atau cara cepatnya, kalian bisa mencarinya dengan melihat KPK dari penyebutnya. Misalnya ini 2 dan 4. 2 dan 4 itu KPK-nya adalah 4. Nanti bagaimana cara mencari KPK, kita lihat di video selanjutnya ya. Ini kalau sudah sama begini, yang dijumlahkan hanya atasnya saja, bawahnya atau penyebutnya, itu tetap ya. Jadi hanya pembilangnya saja, 2 tambah 1, 3, kemudian penyebutnya 4. Baik kakak-kakak, selanjutnya kalian akan simak video tentang penjelasan yang tadi ya, mencari penyebut atau menyamakan penyebut. Baik kakak, kita lanjut ya. Nah, tadi Ustadz sampaikan bahwa kita akan belajar bagaimana menjumlahkan dua buah pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dan itu tentu saja membutuhkan teknik khusus gitu ya. Karena aturan dari penjumlahan pecahan itu tidak bisa kalau penyebutnya berbeda ya. Jadi kita sudah bahas tadi bahwa penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Kalau tidak sama, maka kita harus ubah pecahan tersebut menjadi pecahan lain yang senilai sehingga penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan pembilangnya. Baik kakak-kakak, kita contohkan 2 per 3. Kita tambahkan dengan 1 per 4. Itu sama dengan berapa? Langkah yang harus kalian lakukan pada di awal yaitu mencari KPK seperti Ustadz bilang tadi ya, KPK dari 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? Karena penyebutnya 3 dan 4. Kalau penyebutnya 5 dan 6 ya cari KPK 5 dan 6. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Masih banyak ya. Sedangkan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ya, masih banyak. Kalau kita lihat yang sama di sini adalah angka 12. Walaupun ada angka 24, tapi kita pilih 12 karena kita mencari KPK, kelipatan persatuan terkecil. Yang terkecil kan 12 dibanding 24. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan untuk mencari hasil dari 2 per 3 tambah 1 per 4, yaitu dengan cara menuliskan per 12 ditambah per 12. 12 ini KPK-nya ya. Kemudian yang 2 per 3 kita ubah dengan cara 12 kita bagi dengan 3, kemudian kita bagi dengan 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8. Kemudian yang sebelah sana 12 bagi 4 dikali 1, 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3. Kalau sudah sama seperti ini, kita tinggal jumlahkan pembilangnya, yaitu 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11 per 12. Kalian tidak perlu menjumlahkan penyebutnya ya, nggak usah 12 tambah 12, nanti jadi 24. Karena penyebutnya itu tidak bisa dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilangnya, gitu ya Kak ya. Oke, kalau sudah dimengerti, silakan kalian kerjakan tugas untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Jika kalian belum bisa mengerjakannya dan jawaban kalian salah, nanti kalian akan diarahkan untuk mempelajari kembali materi ini dengan video yang berbeda.
every day.